Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua di channel YouTube gua, Panji Arta. Ya, sebelumnya ya gua bakalan mau ngelanjutin progres modifikasi motor Ninja Z250 gua. Nah, sekarang sesuai dengan judul, ini menurut opini gue ya. Jadi menurut pendapat gue bahwa ada jenis-jenis knalpot yang memang paling cocok sih menurut gue ya. Ini menurut gue, disclaimer, menurut gue paling cocok untuk kita modifikasi Ninja Z250 atau enggak Ninja 250 Fi versi yang old. Kebetulan kan motor gue versi yang old, bukan versi Ninja yang baru. Jadi buat teman-teman yang memang pengen cari motor 250 cc, punya budget ya kisaran 30 juta, menurut gue Ninja 250 Fi atau enggak Z250 tuh paling worth it lah. Kalian mau istilahnya mau sport touring ya ambilnya di Z250, mau yang sport benar-benar sport ya ambil yang 250 Fi. Nah ini gue karena modifikasi motor gue belum selesai, masih di bengkel, dan ada part-part yang harus gue tambahin. Jadi ya ini sebelum terpasang gue mau unboxing dulu sambil gue jelasin nih istilahnya knalpot apa sih yang paling cocok menurut gue nih untuk modifikasi Ninja 250 gitu. Ini ada paket udah nyampe, gue beli silencer knalpot, ada juga di bawah headernya. Nah, yang kalian harus tahu dalam modifikasi, jadi semua part modifikasi gue itu gue beli second, nggak ada yang baru. Karena apa? Untuk meminimalisir biaya modifikasi. Jadi gue pengen hasilnya bisa maksimal tapi dengan budget yang minimal gitu loh istilahnya, tapi tampil keren, cuma murah lah istilahnya, sesuai dengan kantong gue. Karena kan memang budget modifikasi gue juga dari hasil video YouTube. Jadi ya tonton, jangan di skip iklannya karena itu adalah sumber pendanaan gue untuk memodifikasi motor gue. Nah jadi ini buat pelajaran sebelum gue unboxing. Ini ada kemarin, kalau yang kalian nonton video gue, kalian mungkin udah ini juga ya, udah tahu juga bahwa gue udah sempat beli ban di yang part pertama yang review Z250 itu. Gue di ending video itu gue kasih lihat gue udah beli ban Pirelli Diablo Rosso 3. Kenapa Diablo Rosso 3? Ya menurut review memang katanya paling bagus, paling enak untuk touring, untuk di jalan raya, dan untuk bisa dipakai cornering juga bro. Jadi ya all in lah ya. Jadi akhirnya gue cari Diablo Rosso 3. Nah tapi ini gue cerita sedikit buat teman-teman yang belanja online itu harus hati-hati banget, karena ya ini dia nih gue ceritain. Jadi ketika gue beli ban ini di salah satu marketplace itu sesuai dengan deskripsinya bahwa ban itu nggak ada kerusakan sama sekali. Ternyata setelah bannya sampai itu ban depannya mulus, aman, dan ban belakangnya ada istilahnya ada kerusakan ternyata. Nah ini dia. Jadi pelajaran buat teman-teman kalau misalnya beli part modifikasi kan, karena harganya cukup lumayan juga ya istilahnya, nggak bisa dibilang murah juga. Ini gue beli sekitar 1.200.000 untuk 2 ban. Murah sih kalau untuk Diablo Rosso 3, harusnya hati-hati. Cuman gue udah tanya tuh sama sellernya, ini beneran harganya segitu dan beneran nggak ada cacatnya, dan dia bilang betul sesuai dengan deskripsinya. Jadi ya gue percaya, akhirnya gue belilah. Tapi ternyata ketika barangnya sampai, barangnya ada cacat men. Nah ini kelihatan kayak gue angkat deh. Nah ini ada cacat di sini. Nah ini ada cacat di bagian ini, krusial banget ya. Jadi kalau ban isinya ban moge dan cacatnya di bagian pinggiran ini tuh bahaya banget. Ban kalau di dalam bolong masih bisa kita tambal, tapi kalau udah di samping kayak gini nih
susah gitu nambelnya, walaupun ini jaraknya sih deket, tapi ternyata setelah gue pasang dia bocor dan nggak bisa dibenerin lagi gitu. Belum ada bengkel yang bisa benerin pinggiran ban ini. Dan ya padahal bannya lihat deh, masih mulus banget, masih tebel banget. Ini mungkin baru kepake, ini istilahnya kondisi bannya 95% lu bayangin. Tapi ya sudah, karena seperti itu kondisi bannya, akhirnya bannya rusak, nggak bisa gue pakai. Ya akhirnya gue komplain di marketplace-nya. Ya alhamdulillah sih duit gue selamat ya. Nah itu dia pelajaran yang pertama buat teman-teman, kalau misalnya beli part modifikasi, cek dulu deskripsinya, terus belinya di marketplace aja gitu, kayak di Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Karena kalau misalnya barangnya reject aman, kalian bisa komplain. Nah kalau kalian belinya langsung kan ada beberapa toko yang dia nggak punya marketplace kadang gitu kan. Terus ya langsung via transfer aja gitu. Nah itu sebenarnya bahaya juga buat kita kalau barangnya rusak, reject, dan sellernya nggak bertanggung jawab. Akhirnya ya begini, istilahnya kalian bakalan rugi double, udah rugi ongkos kirimnya mahal, barangnya juga mahal. Ya udahlah, akhirnya habis duit. Cuman alhamdulillah ini sih gue bisa komplain dan duit gue balik gitu. Duit gue balik dan ban depannya aja yang gue bayar akhirnya, dan ban belakangnya dia akhirnya udah dikasihin ke gue gitu. Akhirnya nggak usah dibalikin lagi karena emang udah nggak bisa dipakai. Nah ini sekalian sih, kalau emang ada yang minat, satu ada yang minat, kedua ada yang tahu istilahnya tempat benerin bannya itu di mana, apakah memang kalau misalnya ban seperti itu masih bisa dibenerin, ya minta tolong tulis di komen. Kalau emang bisa gue mau benerin bannya, mudah-mudahan masih bisa dipakai sih, mudah-mudahan. Tapi emang dari beberapa bengkel ban mereka udah nggak bisa benerinnya gitu, jadi ya itulah. Dan alhamdulillah udah dapat lagi gue ban penggantinya, yaitu sama Diablo Rosso 3 juga, cuman dengan ukuran yang beda. Kemarin kan 190/70, yang gue dapet itu kalau nggak salah ukuran 200, agak lebih besar sih. Tapi gue lihat fitting di motor-motor yang udah pakai sih masih proporsional lah untuk ukuran motor Ninja Z250. Nah gitu lah. Nah kita masuk langsung ke bagian knalpot. Nah knalpot, jadi kan kalau misalnya knalpot standar bawaan ya kalian tahu lah, kalau masih modifikasi ya memang knalpot istilahnya knalpot ini, knalpot apa ya, knalpot racing lah ya, itu memang ya kita lebih senang menggunakannya gitu lah. Tapi sesuai peraturan kan kalian tahu, maksudnya apalagi dengan isu-isu yang sekarang nih, dengan knalpot brong yang mengganggu apa segala macam. Sebenarnya balik lagi dari kalian, cara kalian berkendara sih ya istilahnya, dan kendaraan itu digunainnya untuk apa. Kalau gue sih memang jarang gunain motornya, hanya sesekali aja gitu kan, sekali, kadang juga di sirkuit, istilahnya di sirkuit gue mainnya. Jadi ya karena memang gue pengennya ngejar tampilan, jadi gue coba nih, gue beli knalpot racing ini. Dan memang gue belinya full system karena gue kan pakai ban besar. Dengan bobot ban sebesar itu, otomatis beban kerja mesin lebih berat lah ya. Dengan knalpot full system, kita mendapatkan tarikan motor yang lebih lumayan naik lah, istilahnya naik dari yang sebelumnya. Kalau knalpot standar atau enggak lu beli slip on kan kenaikannya nggak terlalu signifikan ya, beda sama knalpot knalpot full system. Jadi buat kalian kalau mau ganti knalpot, gua saranin sih kalau masih pakai ban standar atau ban yang nggak terlalu besar, ya slip on masih oke lah gitu loh, masih oke. Lagian juga kan kita nggak ngebut-ngebut juga gitu kan, jadi jalan santai aja biar nggak mengganggu juga. Nah sebelum gua unboxing, jadi sebenarnya banyak racun-racun ya. Salah satunya itu adalah gue pengen banget, gue masih bingung nih, jadi motor gue mau bikin sport touring memang sesuai dengan kodratnya atau enggak gue mau bikin sport nih. Karena gue setelah browsing tuh agak tertarik dengan model sport ZX636 gitu. Udah mulai keracunan lah gara-gara di Instagram. Nah
itu emang gara-gara motornya, salah satu motor ada apa namanya yang punya Instagramnya itu ini Bang Muh Abizar Amri, dan ini motornya nih gila kan, keren banget nih motornya. Nah, dia punya Ninja 250 yang udah full modif sih kalau gue bilang, hedon gila parah, partnya juga gila-gilaan banget dan keren banget, tarikannya juga mantep gue lihat tuh, dan memang udah dijual sama dia kan. Tapi wah gila sih, itu kepuasan tersendiri. Lu punya motor istilahnya biasa, Ninja biasa 250, lu modif dengan part yang akhirnya bisa kayak moge gitu, moge looks banget itu sih. Jadi gue sih lagi pengen coba bikin kayak Bang Amri. Nah istilahnya gue juga kadang sharing juga di DM, alhamdulillah orangnya baik. Kalian juga kalau ini bisa DM juga, insya Allah dibalas sih, orangnya baik banget. Gue nanya part itu dia selalu kasih tahu gue, oh ini gini, enak banget. Dan ya ada 2 tipe, sebenarnya 3 sih menurut gue tuh. Tapi yang paling keren tuh menurut gue ada 2 tipe knalpot paling pantas dan paling keren untuk Ninja. Yang pertama itu one and only, udah nggak ada yang bohong, yaitu yang pertama adalah knalpot Akrapovic ya kan. Nah gue agak masih bingung, Akrapovic gitu. Ada yang bilang Akramovic, ada yang bilang Akrapovic, ya itulah, kalian tahu lah ya. Ini knalpot isinya khusus paling keren lah kalau gue bilang, dan knalpot ini juga dipakai timnya WSBK Kawasaki. Jadi saya knalpot jadi officialnya, dan dia jadi salah satu knalpot official untuk knalpot resmi full system untuk Z25R ya. Iya itu 4 silinder, gua agak lupa dah itu. Nah itu keren banget, emang suaranya tuh nggak terlalu kenceng, jadi suara knalpot Akrapovic yang slip on itu halus banget men, halus, nggak kenceng, ditarik juga enak gitu kan, dan modelnya juga bagus banget. Tapi ya itu dia, balik lagi harganya mahal ya tuh loh. Jadi ya gue tergantung budget ya kan, jadi gue cari-cari kira-kira knalpot apa ya, karena budget gue juga cuma range di antara 1 jutaan, sedangkan knalpot Akra itu kan lebih budgetingnya di atas 5 juta ke atas lah. Jadi ya nantilah kalau dananya udah mencukupi mungkin baru gue beli knalpot itu gitu. Nah ini knalpot gue, ntar dulu ya, gue nggak kasih tau dulu. Nah untuk header full system, jadi sebenarnya slip on ini juga ada slip onnya, tapi gue beli second di Instagram. Itu gue beli cuma silencernya aja, dan ini gue beli header ya, headernya gue pakai header drag by R9 gitu kan. Gue nggak tahu, gue nggak review header ini cukup bagus lah ya istilahnya dari tampilannya. Nah ini yang paling penting. Jadi kan kalau knalpot dari bawah itu kan, kalau slip on dia berapa mili ya istilahnya. Ini kan kalau nggak salah inletnya 64 lah ya, 64 kalau nggak salah ya, 64 atau 54. Dan ini tuh tebel, besar. Jadi motor lu bakalan kelihatan berisi banget. Kalau misalnya yang knalpot standar kan kecil banget ininya, pipanya tuh kecil banget, jadi kelihatannya terlalu kurus dengan bodi yang cukup lumayan besar. Nah ini gue ambil drag ini karena memang gue lihat review-review di YouTube, ya lumayan bagus dengan harga yang lumayan lah ya. Ini 1 set semuanya, ini juga ada. Ini khusus untuk Ninja 250 volt. Nah ini juga komplit, dapat pere juga 2 biji, ini ada tuh. Nah ini drag. Nah konon katanya kalau pakai header drag ini suaranya bisa lebih keluar dan tarikannya bisa lebih ajib lah, lebih naik tarikannya. Itu dia. Yang paling nanti setelah gue ganti full system ini, yang next yang harus gue upgrade adalah remap. Jadi remap
pengapian ya, atau mungkin ya remap gitulah. Ini ya gue juga belum tahu banyak tentang modifikasi mesin motor, jadi gue masih belajar. Makanya nanti gue akan post di sini step by stepnya, part-part apa aja yang gue pakai itu gue bakalan posting gitu, supaya kalian juga yang memang lagi pencinta ninja, yang lagi modifikasi motor 250 tahu juga gitu. Itu yang pertama tadi ya. Jadi gue pakai drag headernya full system. Nah ini gue beli second. Nah itu lagi second. Kalau beli baru kan drag itu seharga sekitar 2 jutaan. Ini drag punya R9 tapi kayaknya nggak titanium sih, nggak titanium. Itu kalau range barunya sekitar 2 komaan, secondnya sekitar 1.5. Nah gue cari nih di Instagram banyak kan, misalnya part-part yang apa namanya, yang second yang masih bagus. Kita nego aja gitu loh, kalian nego. Gue ini cuma dapat sekitar berapa ya, 1 juta lah. Mudah-mudahan sih termasuk murah ya, mudah-mudahan gitu. Gue dapat 1 juta dragnya, sama silencernya juga sama 1. Jadi ya ditambahin aja. Dengan budget segitu ya lumayan lah. Sebenarnya kalian bisa juga untuk beli yang langsung baru full system yang agak murah, kayak ada ProLiner, terus ProSpeed juga ada, Cloud. Cuma kalau menurut gua untuk tampilan paling bagus knalpot ya 2, Akrapovic sama yang ini nih, yang model ini. Oke, kita unboxing ya. Langsung kita unboxing. Ini belum gue buka, ini juga gue belum buka, jadi emang gue pengen unboxing bareng sama kalian nih. Nah, kalian kalau beli pokoknya di marketplace, ini juga gue beli semua di marketplace, di Tokopedia, di Shopee. Ditanya dulu gitu kan, dicek dulu, jangan sampai kasusnya kayak ban motor gue nih. Oke. Tapi ya enaknya kita di marketplace, kalau barang yang nggak sesuai kita bisa komplain gitu, enak jadinya. Oke. Gue buka pelan-pelan ya. Nah ini adalah knalpot pilihan gua. Nanti gue jelasin kenapa gue pilih knalpot ini gitu loh. Karena kadang knalpot tuh jadi prestis juga buat anak motor. Lu pakai knalpot apa? Pakai Akrapovic, Sultan, pakai ProLiner yang 1 jutaan istilahnya, atau enggak knalpot apa Purbalingga, ya cemen. Ya sebenarnya enggak juga, tergantung emang kegunaan lu maunya apa gitu kan. Jadi jangan ngikutin apa kata orang lah kalau modifikasi, yang sesuai budget aja, yang bikin lu puas hajar gitu. Jadi kalau ngikutin apa kata orang ya motor lu lama jadinya gitu. Nanti kalau ada dana lagi baru upgrade, barang yang lain bisa dijual gitu kan ya. Nah, emang sekarang gue lagi keranjingan modifikasi motor ya. Jadi emang salah satu hobi baru gue dari mungkin udah agak lama nih gue menggeluti modifikasi motor. Oke, udah siap. Oke bro, ini jadi knalpot pilihan gue adalah ini dia. Wadaw, edan gak tuh? Ini dia. Hup. Ini dia. Ini adalah knalpot. Kalian udah tahu belum nih knalpot apa nih? Udah tahu belum nih knalpot apa? Oke, ini adalah knalpot boom, Leovins GP Corsa yang karbon. Nah, ini second juga gue belinya bro. Ini gue beli second Leovins Ori second gue beli. Yang penting tuh ori. Jadi beli knalpot nomor 1, yang penting beli yang ori lah, jangan beli yang KW lah gitu loh istilahnya. Kalau gue sih pengennya part motor gue walaupun second tapi
ori lah ya. Ganteng banget men, ganteng gila. Leo Vince GP Corsa. Nah sekarang gue mau jelasin kenapa gue pilih knalpot Leo Vince GP Corsa. Nah ini juga kenapa gue belinya second. Sebenarnya yang GP Corsa ini apa ya, klaimnya tuh nggak karbon ya, tapi ini karena gue nggak tahu yang punya, mungkin punya klaim ini, klaimnya punya, tapi punya Corsa juga, core ya gitulah pokoknya. Jadi gue dapet yang klaimnya karbon. Nah kenapa sebenarnya gue ada yang GP yang paling baru kan GP Corsa Leo Vince GP Corsa Carbon Matte, jadi semuanya karbon, dia juga karbonnya lebih doff. Ini kan agak glossy sedikit gitulah. Ini kondisinya sih masih oke lah ya, masih oke banget nih ternyata kondisinya untuk knalpot second dengan range harga segitu. Dan gue udah review juga suaranya sih di YouTube lumayan bagus banget, suaranya keren. Ya memang kalau DB killer ya nggak dipasang suaranya cukup lumayan menggelegar lah ya. Cuman kalau pakai DB killer aman lah, suaranya nggak bakalan bikin tetangga lu marah-marah, kagak bakalan. Udah oke banget. Ini inletnya kalau nggak salah ini kan 54 apa 64, ininya 53 gitulah. Gue nggak tahu sih. Ini masuk nggak ya? Kita cobain ya. Kalau nggak cobain ya nanti. Ya, gila nih. Pas. Lihat bro. Gila. Gile, Leo Vince. Nah, gini nih, ya kan? Ini keren banget. Kenapa gue beli kayak gini? Yang model apa namanya GP? Kenapa? Karena satu itu gue udah lihat istilahnya dia fittingnya di motornya Bang Amri, ya motor yang ini nih, fittingnya cakep gitu loh. Walaupun dia pakai knalpotnya yang lebih mahal lah ya, gitu kan. Knalpotnya lebih mahal. Tapi ya ini saya kelas 2-nya lah gitu. Tapi secara physically tampilan mungkin akan sama menurut gua gitu loh. Jadi kira gua pilih ini karena Akrapovic belum terjangkau banget. Jadi tolong buat teman-teman ya tonton full dan share video gua kalau emang berkenan, terus ya kasih like. Nah ini dia nih GP Corsanya. Nanti next video bakalan gua bikin itu adalah gua bakal nganter ini ke bengkelnya, sekalian kita review bengkelnya dan juga lihat kondisi motor gua setelah mungkin sekitar 2 mingguan dimodifikasi, karena memang udah kaki-kakinya udah naik, tinggal bannya aja dipasang sebentar lagi jadi. Nanti gua akan review dan budgetingnya berapa aja nanti gua akan kasih tahu. Leo Vince bro, ajib. Nah, kenapa gue pilih knalpot Leo Vince GP Corsa ini? Karena yang pertama dari segi prestis ya, prestis. Jadi dari segi prestis Leo Vince ini kan produk Itali, ya produk Itali. Jadi apa ya? Ya keren aja sih sebenarnya, bukan karena nggak cinta produk dalam negeri. Kalau ada produk dalam negeri yang kualitasnya mungkin bisa sama kayak gini dan gua tahu, mungkin gua bakalan pilih, dan yang pasti harganya harus lebih murah gitu. Dan yang kedua, build quality-nya emang kalau kalian beli ori tuh emang nggak main-main ya. Maksudnya presisi, rapih, dan apa ya, keren aja. Sebenarnya gua paling suka karena dia bracketnya nih karbon. Kalau yang baru memang kan GP Corsa yang matte itu stiker Leo Vince-nya nih dia lebih kecil gitu, kecil segini nih Leo Vince, dan warnanya agak doff dan pakai bracket karbon juga. Jadi kalau di motor tuh apa ya, kayak nggak pakai bracket gitu lah kalau dari jauh atau nggak buat di foto. Jadi keren aja menurut gua gitu kan. Dan ini nggak terlalu kecil juga karena memang ada yang kecil, ada yang short, dan kalau ini lebih bagus lah, lebih keren, ganteng lah istilahnya. Knalpot ganteng sih kalau gue bilang Leo Vince ini kan, keren lah gitu. Leo Vince gila. Nih kalau yang mau cari part-part
part-part motor kayak gini tuh banyak banget sebenarnya di Instagram. Ada part apa ya, ya pokoknya banyak lah ya, lu cari ya, gue lupa Instagramnya gitu kan. Nanti gue ini di deskripsi aja lah Instagramnya, kalian bisa lihat di deskripsi itu, kalian bisa cek di situ di Instagram situ. Itu menurut gue udah terpercaya, kalian gak usah takut, aman lah istilahnya, kalian bisa belanja di situ. Dan gue juga beli 2 barang ini di Instagram. Dan ya itu mungkin buat teman-teman kalau ada yang punya masukan buat gua terkait knalpot ini, setelah dipasang terus di remap apa aja penambahannya mungkin untuk mesin ya, supaya tarikannya bisa lebih enteng, bisa kasih saran di kolom komen. Dan ya itu aja modifikasi part-part modifikasi yang bakalan buat pasang di motor gua Ninja Z250. Sama nanti lihat kedepannya gua mau apain lagi motor gua. Oke, itu aja mungkin video gua kali ini, video singkat aja. See you guys on the next video, semoga sehat-sehat. Assalamualaikum, ciao.